Pria ini selalu melakukan hal aneh pada kucingnya sendiri. Jadi ceritanya pria ini tuh di tengah malam ia memakai baju superhero lalu berkomat-kamit kepada kucingnya. Ayah dan ibunya yang mengetahui hal ini pun langsung memarahinya. Ia menangis tapi tetap aja ia melakukan ritual yang membuat telinga dan kepala orang tuanya itu sakit. Hingga pada suatu hari ayah dan ibunya itu habis dari ATM. Lalu tiba-tiba aja ada satu perampok yang ingin merampok mereka. Anaknya pun langsung menolongnya dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Orang tuanya yang melihat ini pun langsung terharu. Siapapun yang bisa menemukan kucingnya akan mendapatkan $50.000. Jadi ceritanya pria ini menemukan poster yang bisa menemukan kucing akan mendapatkan $50.000. Ia yang melihat ini pun langsung mencari kucing tersebut agar dia bisa mendapatkan uang. Tapi pada saat dia cari, dia tidak menemukan satu kucing pun yang mirip dengan poster tersebut. Hingga pada di suatu tempat ia melihat ada seorang pria yang melecehkan seorang wanita. Ia pun langsung memukul pria tersebut sampai babak belur. Ternyata wanita yang dia tolong itu dengan kondisi kepalanya itu kucing tapi badannya itu manusia. Ia pun kaget dong. Pada akhirnya ia mengembalikan kucing ini ke tuannya. Dan dia mendapatkan imbalan sebesar $50.000. Cewek yang lain dari anak-anak biasanya. Jadi ceritanya ada sebuah panti asuhan. Hiduplah seorang anak yang cara berpakaiannya itu modis sekali. Setiap ada orang yang mengadopsi teman-temannya, dia tuh selalu marah dan cemburut. Hingga pada suatu saat ia benar-benar tidak tahan lagi karena tidak ada satupun yang ingin mengadopsinya. Lalu pada suatu hari ada sepasang kekasih yang ingin mengadopsinya, tapi dengan wajah seperti ini. Karena ia tidak bisa nolak, ia pun hanya bisa menangis doang. Lalu setelah dia dibawa pulang ke rumah, dia membaca koran tuh. Koran tersebut menyatakan kalau ada orang tua dengan wajah yang baik-baik aja, tapi ternyata mereka itu adalah vampir. Bocil ini pun langsung tersadar dan memeluk orang tua asuhnya. Karena tampang bukanlah cerminan dari karakter orang. Pria ini hidupnya miskin banget, tapi anaknya itu selalu tidak bersyukur. Hingga pada suatu hari ayahnya itu memiliki uang yang sangat banyak sekali. Setiap pulang ia selalu membawa uang untuk anaknya. Ayahnya tuh tiap hari itu mikirnya itu uang, uang, dan uang. Tapi anaknya udah sering banget melihat ayahnya itu bersama cewek-cewek lain mabuk. Hingga ada panggilan dari polisi kalau ayahnya itu kecelakaan sama wanita kemarin. Anak ini pun mendapatkan uang asuransi tapi tetap aja dia tidak bahagia. Mendaki gunung tapi ada sesosok yang sangat besar. Jadi ceritanya ada 3 pemuda yang mendaki gunung. Tapi kedua orang ini melihat sesuatu hingga mereka lari ketakutan. Pria ini pun langsung kesal sama temannya karena dia ketakutan. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Tapi di dalam perjalanan ia selalu melihat penampakan hewan-hewan buas, tapi ia berhasil mengusirnya. Hingga pada akhirnya ada penampakan makhluk yang sangat besar. Ternyata temannya lari ketakutan karena melihat sesosok ini. Kisah anak yang berubah setelah dewasa. Jadi ceritanya sejak dari kecil bocil ini tuh selalu disayang sama ayahnya. Ayahnya selalu melakukan hal apapun hanya demi anak kesayangannya. Di setiap pagi mereka itu selalu sarapan bersama. Tradisi ini selalu mereka lakukan hingga bocil ini sampai dewasa. Tapi karena ia sekolah, kompetisi, ia jadi tidak ada waktu. Hingga pada suatu hari ia pulang tuh, tapi ia tidak melihat ayahnya. Biasanya ayahnya itu selalu menunggu di meja makan. Ternyata ayahnya udah meninggoy dong. Ia pun sedih banget. Tapi setelah ia melihat sepatu-sepatu ayahnya, ia pun mulai semangat lagi untuk hidup lebih baik lagi. Sampai pada akhirnya impiannya itu benar-benar terwujud. Bocil ini malu sama orang tuanya. Jadi ceritanya orang tua bocil ini memiliki kelainan kulit. Bocil ini sangat iri kepada teman-temannya karena teman-temannya memiliki orang tua dengan kulit yang sangat sempurna. Sedangkan ia tidak memilikinya. Tidak hanya malu, ia juga selalu membangkang kepada orang tuanya. Di malam hari ia bersiap-siap untuk kabur dari rumahnya. Ia pun menyelinap ke kamar orang tuanya untuk mengambil uang orang tuanya. Ia pun tidak sengaja melihat foto masa kecilnya. Ternyata bocil ini sejak kecil memiliki penyakit kayak orang tuanya. Cuma orang tua bocil ini mengorbankan diri hanya demi si bocil ini. Bocil ini pun menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Dari kecil cewek ini tuh sudah banyak diidamkan sama orang-orang sekitar. Ia sangat cantik. Pada saat cewek ini di pantai, ia bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Hingga pada akhirnya mereka itu menikah dan melakukan skinny pop-up. Pada suatu hari mereka itu lagi duduk bersantai tuh. Lalu si pria ini mengelus perut istrinya. Tapi tiba-tiba aja ada kucing yang mencakar wajahnya sampai wajahnya itu kembali seperti dulu. Ternyata suami dari wanita ini tuh memiliki wajah yang cacat dan dia operasi plastik hanya untuk menjadi tampan. Ternyata dari kecil suaminya itu udah memiliki wajah yang cacat. Tapi hal ini tidak merubah segalanya. Ia dan suaminya tetap hidup bahagia sampai bayi mereka itu lahir. Pria ini sangat malas sekali. Jadi ceritanya pria ini tuh lagi membangunkan rumah untuk keluarganya. Tapi kerjanya itu tidur dan molor terus. Hingga ia bangun di tengah malam, istri dan anaknya itu udah direbut sama pria lain. Tugas buat kalian jangan malas-malas ya. Wanita ini kecelakaan gara-gara ada rusa.
Jadi ceritanya wanita ini tidak sengaja menabrak rusa hingga rusanya itu meninggoy. Lalu ada seorang pria yang mengeluarkan pisau yang ternyata dia itu adalah pemilik rusa. Mereka pun saling beradu. Lalu rusa ini bangun kembali hingga menabrak mereka sampai sekarat. Tapi tiba-tiba aja ada anak kecil yang menusuknya. Setelah membuka perban, cewek ini tuh menjadi cantik. Hasil dari kecantikan ini adalah hasil dari wajah orang yang dipindahkan ke mukanya. Dan yang lebih kagetnya lagi, dokter yang operasi plastik ini adalah dokternya itu adalah tikus. Tidak lama kemudian wanita ini melihat berita kalau dokter itu udah diamankan sama polisi. Dan korbannya itu masih hidup. Cewek ini pun benar-benar ketakutan. Pada saat malam hari, korban pun membalaskan dendamnya kepada wanita ini. Ia pun mengambil wajahnya kembali. Ternyata wanita ini adalah seekor tikus. Cewek ini ditangkap dan sengaja dinikahkan sama seorang mayat. Jadi ceritanya cewek ini tuh ditangkap sama seorang nenek dan kakek untuk dinikahkan sama anaknya yang udah meninggoy. Ia dimasukkan ke dalam peti dan mayat ini hidup dong. Ada begitu banyak ulat dan dia harus menahan rasa jijiknya. Cewek ini pun dibunuh. Lalu polisi datang ke TKP. Nenek dan kakek ternyata sebenarnya itu hantu. Mereka meninggoy karena gantung diri. Polisi membukakan peti dan ternyata wanita ini masih hidup. Cewek ini menjual barang-barang bekas. Setelah mendapatkan uang, ia lari kesenangan tuh. Tapi pada saat di pertengahan jalan, ia ketemu wanita yang memalak uangnya. Ia dipukuli dan tasnya diambil. Wanita ini membongkar tas bocil itu. Tapi tiba-tiba aja ada ular yang menggigitnya sampai meninggoy. Si bocil ini pun membungkus wanita ini menggunakan kantong dan menjualnya ke tukang pembeli barang bekas. Jangan memberikan tumpangan kepada orang lain yang tidak dikenal. Jadi ceritanya cewek ini tuh sedang mengendari mobil. Lalu ia tidak sengaja melihat ibu-ibu yang sedang hamil melambai ke arahnya. Karena merasa kasihan, ia pun berhenti untuk menawarkan tumpangan. Tidak lama kemudian ada mobil polisi yang lewat. Tapi muka ibu ini panik. Lalu cewek ini tidak sengaja melihat pisau di tas ibu itu. Cewek ini pun langsung tersadar kalau si ibu-ibu ini tuh ternyata cowok. Untungnya cewek ini tetap tenang dan dia menepikan mobilnya. Pada saat ia keluar, ibu-ibu ini membawa mobilnya itu kabur. Tapi untung aja wanita ini memiliki alarm pencuri mobil. Jadi tiba-tiba aja mobilnya itu stop. Karena marah, ibu-ibu ini pun langsung mengejarnya hingga ada seseorang yang lewat. Saat itu juga ibu-ibu itu hilang. Ternyata ibu-ibu yang dia tumpangin adalah seorang penjahat. Azab orang menimbun masker. Jadi ceritanya masker itu lagi kesusahan cari banget. Jadi pria ini tuh berniat untuk menimbun masker dan juga menjualnya semahal mungkin. Tiba-tiba aja ada polisi yang mengetuk pintunya. Dan polisi membongkar rumahnya, dikabarkan kalau dia itu menimbun masker. Tapi polisi tidak menemukannya. Ternyata ia menimbunnya di tempat yang tersembunyi. Ia pun menjual dengan harga yang sangat mahal. Tapi guys, setelah itu ia dihantui sama orang-orang yang terkena virus. Karena dia orang-orang tidak mendapatkan masker. Cewek ini genit banget, dia main mata sama ibu-ibu ini. Jadi ceritanya cewek ini kalau dilihat orang itu adalah laki-laki. Saat ia berkaca, bentukannya itu juga laki-laki. Sampai-sampai ibu ini terus mengejarnya hanya untuk melihatnya. Ibu ini masuk ke kamarnya dan memberikannya sebuah barang. Ia berharap kalau cewek ini tuh senang. Tapi cewek ini malah terjatuh dan dia kejang-kejang. Ibu ini pun merawat cewek ini di tempat tidurnya. Tapi seperti biasa guys, yang ia lihat itu adalah laki-laki. Dan ibu ini begitu mencintainya. Ditempelin hantu toilet bioskop. Jadi ceritanya setelah buka puasa, Adit dan temannya ingin lanjut nonton di salah satu bioskop. Saat nonton, Adit selalu memikirkan sesosok hantu yang di film itu. Saat film udah selesai, dia ke toilet tuh. Dia mendengar suara wanita yang lagi ketawa. Ia pun cepat-cepat kencing dan berlarian keluar. Dan dia melihat sesosok wanita yang sangat menyeramkan. Akhirnya dia berhasil lari tuh. Dia masuk ke dalam lift dan lift itu tiba-tiba aja muncul sesosok wanita ini dong. Dan dia pun pingsan. Dan rupanya teman yang menemaninya nonton itu sebenarnya itu tidak ikut. Jadi temannya itu tadi siapa dong? Bocil ini mencabut giginya secara brutal menggunakan benang agar dia bisa mendapatkan duit. Jadi ceritanya setelah bocil ini mencabut giginya, ia mendengarkan suara yang ada di lubang wastafel. Ia menggunakan duit itu untuk meng-grooming dirinya sendiri agar dia bisa diadopsi sama orang kaya. Karena bocil ini, teman-temannya pun jadi ikutan. Mereka terus-terusan melakukan ini sampai gigi mereka itu rontok. Lalu pada saat orang mau mengadopsinya nih, dia berbicara, orang tersebut malah tidak jadi mengadopsinya karena giginya itu sangat menyeramkan sekali. Satu kota ini terkena penyakit yang sangat misterius. Jadi ceritanya Squidward lagi latihan tuh untuk acara perlombaannya. Tapi tiba-tiba aja ada seseorang yang mengetuk pintu Squidward. Squidward pun sangat kesal. Lalu orang itu mengetuk pintunya lagi dengan keadaan matanya yang sangat merah. Akibat dari itu Squidward pun sangat emosian dan dia terkena penyakit seperti orang tadi. Saat acaranya dimulai, performnya itu sangat jelek banget sampai penonton itu menyorakinnya. Di sini pun udah banyak orang yang matanya itu merah-merah karena performnya
gagal, Squidward menjadi stres dan dia bunuh diri. Nenek ini selalu menemani anaknya ngajar di sekolah. Jadi ceritanya nenek ini selalu menemani anaknya ke sekolah. Anaknya merupakan seorang guru. Dikarenakan jika di rumah ibunya itu tidak ada yang menemaninya. Ibunya sampai duduk di kelas dan kadang-kadang juga tertidur. Banyak orang sekitar yang menyinyiri guru ini. Bahkan ada yang bilang kalau ini itu sekolah bukan rumah. Karena banyak yang terganggu, kepala sekolah pun memberikan solusi. Tapi pas guru ini melihat keluar, ibunya itu udah menghilang. Guru ini jelas panik mencari ibunya. Murid-murid yang mengetahui ini pun ikut mencarinya. Dan ada salah satu murid dan ibunya yang menemukan nenek ini. Guru ini pun berhasil menemukan ibunya. Kepala sekolah pun memberikan nasihat kepada orang tua murid. Dan di sini semua orang pun ikut terharu.